Shalom jemaat terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bertemu kembali di dalam doa fajar yang kita selenggarakan pada pagi hari ini. Untuk memulai acara kebaktian ini, mari kita tundukkan kepala, mari kita datang ke hadirat Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kembali Bapa pada pagi hari ini Tuhan. Kami bisa merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami bisa merasakan kebesaran dan anugerah-Mu Tuhan. Ini semua karena Engkau Tuhan. Karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Tak sedetik pun Kau meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ada saat ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami bisa melakukan apa yang kami lakukan ini juga semua karena kemurahan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena keajaiban-Mu Tuhan. Karena kebesaran, karena kebaikan-Mu Tuhan. Kau selalu curahkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami segenap anak-anak-Mu Tuhan, seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami mau masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Dengan puji-pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan, kiranya kami menjadikan suatu dupa yang harum bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan para pelayan-Mu yang ambil bagian pada pagi hari ini Tuhan. Kau urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya pengurapan-Mu turun atas kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut Tuhan doa fajar pada pagi hari ini Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Kau sendiri yang akan berbicara Tuhan. Kiranya Kau sendiri yang akan Tuhan memberikan semuanya sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Semua berjalan dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Ibadah kami Tuhan hanya satu nama, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Katakan Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita katakan, Bapa, Engkau sangat baik Yesus. Bapa, Engkau sangat baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan Bapa, Engkau baik. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini
setiamu. Besar setia, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita angkat pujian kita, mari kita akan sembah Tuhan, karena Tuhan Kau baik Tuhan, Kau sangat mengasihi kami Yesus. Oh haleluya, haleluya, Engkau baik Tuhan, Engkau mengasihi kami Yesus. Haleluya, 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 kami tinggikan Kau, kami agungkan Yesus. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, oh Yesus. Haleluya, ku naikkan syukur bagimu Tuhan. Dan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang mengasihi hidup kami, pada pagi hari ini kami datang kepadamu dengan luapan ucapan terima kasih Tuhan, karena semalaman Engkau telah memelihara kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadikan rema dalam kehidupan kami. Biarlah hati kami siapkan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati, urapi hamba-Mu yang menyampaikan, bahkan jemaat-Mu yang menerima, Engkau juga memberkati. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau kita lihat situasi pandemi saat ini sudah sangat meresahkan, bahkan membuat gelisah banyak pihak. Itu bisa mengakibatkan suatu yang menyebabkan kita aras-arasan. Semangat kita mulai kendor. Tetapi baiklah, pada pagi hari ini kita akan renungkan kembali bagaimana kita bisa tetap semangat dalam situasi yang sulit saat ini. Kita baca dalam 2 Korintus 2 ayat 12 sampai 17. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang, karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah
yang dalam Kristus selalu membawa kami di dalam kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi mereka yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Kami ulangi, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah di hadapannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita tidak menutup mata. Semua lini kehidupan banyak yang mengalami suatu permasalahan. Permasalahan yang dihadapi membuat kita menjadi semangat kita kendor dalam pelayanan akan Tuhan. Kita tahu bahwa masalah itu adalah warna daripada kehidupan. Dan kenapa semangat kita boleh kendor? Karena kita tidak memandang Tuhan ada di tengah kita. Ada 3 hal yang bisa saya sampaikan pada saat ini supaya semangat kita dalam melayani Tuhan tidak menjadi lemah atau aras-arasan. Situasi apapun kita harus tetap semangat. Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan lihat dalam 2 Korintus 2 ayat 12 tadi, bahwa sebagai hamba Tuhan, kita harus yakin bahwa Tuhan yang membuka, Dia pula yang akan menentukan keberhasilan. Kita yakin, apapun kesulitan yang ada, kalau Tuhan sudah membuka jalan, pasti Tuhan akan memberikan suatu keberhasilan. Kita lihat bagaimana kasus Yusuf. Yusuf seolah-olah dibenci sama Yusuf sangat dibenci sama saudara-saudaranya. Tetapi begitu Tuhan Yesus membuka jalan, ada rencana-rencana jahat yang diberikan oleh Yusuf. Tetapi apa yang kita lihat? Yusuf diangkat menjadi seorang pegawai kerajaan. Kalau Tuhan sudah membuka, pasti kita yakini Tuhan akan memberikan jalan keluar. Masalah dan persoalan tidak mungkin akan menutup apa yang telah Tuhan buka. Bahkan melalui permasalahan ini, Yusuf boleh menjadi semakin kuat, semakin bagus. Kita lihat bagaimana Yusuf sudah dibuang, terus menjadi hamba, tetapi Yusuf akhirnya dipercaya oleh tuannya untuk menjaga rumahnya. Harapannya masalah itu selesai, sudah nyaman. Tetapi Tuhan berkata lain. Tuhan menyatakan bahwa tidak cukup sampai di sini. Akhirnya apa? Yusuf difitnah. Akhirnya apa? Dia masuk dalam penjara. Apa yang dirasakan Yusuf? Tidak kecewa, tidak menggerutu, tetapi Yusuf melakukan dengan ikhlas. Inilah yang bisa kita teladani daripada Yusuf. Bagaimana kita menghadapi suatu masalah. Terkadang kita yang tonjolkan adalah menggerutu kita, komplain kita. Tetapi baiklah pada saat ini kita disadarkan kembali bahwa setiap masalah yang Tuhan ajarkan, Tuhan hadirkan kepada kita, itu membuat kita lebih berhasil. Bersabarlah bahwa segala sesuatu itu ada masanya. Yakin, saat ini susah, mungkin besok senang. Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan itu terlalu rata, tetapi Tuhan selalu mendampingi kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus tetap semangat kalau kita meyakini bahwa Tuhan di jalan kemenangan. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang
rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Tidak mungkin Tuhan merancangkan kita kecelakaan. Itu harus kita imani. Seperti kasus Yusuf tadi. Saudara-saudaranya merancangkan yang jahat, tetapi Tuhan merancangkan yang baik. Kita tahu, kita yakin kalau Allah dalam pergumulan hidup kita itu adalah sebagai pahlawan kita. Kita tidak usah berperang. Tuhan sendiri yang akan berperang untuk kemenangan daripada kita. Apalagi yang kita khawatirkan. Karena selama hidup kita, Tuhan selalu memimpin kita. Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Bahkan Tuhan memberi yang terbaik buat kita. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa tetap semangat jikalau kita menyadari bahwa jerih lelah kita, jerih payah kita dalam pelayanan akan Tuhan tidak pernah sia-sia. Di dalam 2 Tawarik 15 ayat 7 dikatakan, tetap semangat, jangan lemah sekalipun ada banyak tantangan. Karena apa? Ada upah. Sehingga apa? Kita sudah tidak usah khawatir lagi. Kita sudah tidak takut lagi meskipun masalah datang bergantian, tetapi kita tetap semangat dalam melayani Tuhan. Karena apa? Ada upah yang disediakan bagi kita. Kalau kita mengharapkan upah, otomatis kita akan semangat. Apalagi ini upah yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi tidak ada alasan lagi kita aras-arasan dalam pelayanan Tuhan. Apapun bentuk pelayanannya, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Saya yakin Tuhan akan memberkati kita. Satu kunci yang perlu saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara pada pagi hari ini. Kita perlu ingat dan kita harus menyadari bahwa pergumulan yang kita hadapi mungkin, saya ulangi, pergumulan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi mungkin menjadi berkat bagi orang lain. Penjelasannya begini. Ada seseorang yang cacat fisiknya, anggota badannya tidak ada, anggota gerak tangan atas tidak ada. Tetapi apa yang terjadi? Dia semangat, bahkan dia bisa menjadi motivator. Dari kelemahannya dia bisa memberikan semangat bagi orang lain. Sehingga kita jangan merasa sedih, merasa, oh Tuhan, kenapa ini masa? Jangan. Justru kita harus menunjukkan bahwa dengan masalah yang kita hadapi, itu justru menjadikan berkat buat orang lain. Bahkan bisa menjadikan semangat bagi jemaat-jemaat yang lain. Kesimpulannya, apapun permasalahan yang kita hadapi, kita tidak boleh loyo dalam menghadapi, dalam melayani, bahkan ancaman apapun dalam permasalahan ini, kita tetap melakukan semangat. Tuhan memberkati. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji memberikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi setiap yang dan percaya.
Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji memberikan kesehatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang percaya dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada. Mukjizat Tuhan, mukjizat Tuhan ada. Mukjizat Tuhan ada. Mukjizat Tuhan ada. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi hidup kami sungguh terberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi rintangan kami, apapun yang menjadi kesulitan kami tidak boleh lalai. Kami harus tetap semangat dalam melayani-Mu Tuhan. Karena kami tahu bahwa pelayanan jerih lelah kami tidak akan sia-sia Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan pada firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang memberi motivasi. Engkau sendiri yang akan memberikan semangat buat jemaat-Mu. Meskipun situasi saat ini lagi dalam keadaan sulit Tuhan. Kami yakin Engkau senantiasa memelihara jemaat-Mu di GBI Porong. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.